Informasi pertama, pemirsa, gempa kuat mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Ya, peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Putus perahu. Kuatnya guncangan membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Di Manado, sejumlah pasien serta keluarga di rumah sakit Siloam panik dan berlari keluar ruangan saat gempa terasa kuat. Mereka kemudian dievakuasi ke area lobi untuk mengantisipasi gempa susulan. Dalam keterangan persnya, BMKG menyebut tsunami dengan ketinggian sekitar 19 cm tercatat di 3 wilayah, yaitu Kedi, Maluku Utara, Ulusia, dan Melonguane. Dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat tsunami dan BMKG telah mencabut peringatan dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara. Ya, sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Mana bawa nasi kuning kita. Kepanikan terjadi saat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo melanda kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan diri. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami berstatus siaga di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Ada pas di warung, Terus? sementara jualan, pas gempa langsung lari keluar. Terus ini kan Ibu lihat setelah ini suasana bagaimana sekarang? Kenapa ini langsung datang di laut, lihat bagaimana keadaan di laut, Mar. Paling memang tenang-tenang sih, tapi orang tetap waspada, dang. Mereka apa langsung lihat? Takutnya air surut. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini berpusat di 236 km dari Kabupaten Sangihe dengan kedalaman 106 km. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 wilayah Indonesia di perairan Maluku diterjang tsunami usai gempa di Mindanao, Filipina. Dalam jumpa pers BMKG, tsunami dengan ketinggian 0,19 meter terjadi di 3 wilayah Indonesia akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina. 3 wilayah yang diterjang tsunami di Maluku Utara, Ulusia, dan Melonguane dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya, gempa dahsyat di Filipina magnitudo 7,8 yang terjadi Senin pagi menyebabkan 37 orang tewas. Ya, gempa yang mengguncang juga menimbulkan hancurnya bangunan dan tsunami di sejumlah negara di Asia. Bantai mo anak, bantai mo di ate. Sejumlah guru dan siswa panik saat berlangsungnya upacara bendera Senin pagi di sebuah sekolah dasar di Davao, Filipina. Para guru memerintahkan murid-murid untuk berpegangan ke tanah akibat guncangan yang sangat kuat. Gempa juga merobohkan bangunan dan membuat warga ketakutan. Gempa dengan magnitudo 7,8 terjadi di lepas pantai dengan kedalaman 35 km, 24 km dari Provinsi Sarangani di Pulau Mindanao.
Gempa yang mengguncang wilayah selatan Filipina ini merusak sejumlah bangunan dan rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan, hingga restoran cepat saji. 37 orang tewas dan 100 orang terluka dalam peristiwa ini. Sempat terjadi gempa susulan dengan magnitudo 6,1. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik memperingatkan kemungkinan akan terjadinya tsunami sepanjang pantai Filipina, wilayah utara Indonesia, hingga Papua Nugini. Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah rumah kontrakan berlantai 2 di Sidoarjo ludes terbakar. Ya, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, petugas mengerahkan 4 unit damkar untuk memadamkan api yang membakar sebuah rumah di permukiman padat. Sebuah rumah kontrakan berlantai 2 di kawasan perumahan elit Bulu Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Kobaran api membesar, seluruh barang yang berada di lantai 2 rumah tersebut ludes terbakar. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian plafon di lantai 2 rumah. Satu rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Talang Petai, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan hangus dilalap si jago merah. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan, Pramono, Muhammad David, A-News melaporkan. Kebakaran melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar nih, ngapain belum lagi sih, ntar aja Papa. Ya Allah, Pak, ini salah lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Jadi penyalahan. 6 unit saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor dan menimbulkan bau menyengat. Ya, 1 warga dievakuasi ke klinik akibat sesak nafas. Gas Buni Baru, gas Pertamina. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kampung Buni Baru, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran. Sejumlah warga panik dan berupaya menjauh dari area kebocoran pipa karena bau gas yang sangat menyengat. Sementara 1 warga alami sesak nafas dan dibawa ke klinik terdekat akibat terlalu banyak menghirup gas. Nah, itu bukan asap, itu gas. Keluarnya gas sampai tinggi sampai berapa meter itu ya kan, sampai kedengaran berapa kilo tuh dari tempat kejadian. Jadi warga sempat panik ya Pak? Bukan panik lagi, bahkan ada yang pingsan. Warga berharap pipa gas yang bocor segera diperbaiki karena khawatir bau gas menyengat semakin berdampak pada gangguan kesehatan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat swafoto di sebuah tebing di tepi laut. Seorang siswi SMA di Bulukumba, Sulawesi Selatan terjatuh dan tenggelam. Ya, nyawa korban tak tertolong setelah sempat berjuang seorang diri melawan ganasnya ombak. Ya Allah. Ya Allah. Bi, kasihan. Tidak bisa kejuan kita.
Ya, inilah detik-detik sesaat setelah korban terjatuh ke laut usai mencoba mengabadikan foto diri di wisata tebing Aparalang di Kecamatan Bontobari, Bulukumba. Korban terjatuh dari spot foto setelah tersapu ombak. Korban tampak berjuang melawan ombak dan sempat meminta tolong, meski akhirnya tak mampu melawan arus dan tenggelam. Tim Basarnas dan BPBD Bulukumba kemudian melakukan pencarian. Korban ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari titik jatuh dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan siswi SMA berusia 17 tahun bernama Elmi Febrianti. Itu di Aparalang dan hanyut kurang lebih 1,5 kilometer dari lokasi jatuhnya. Jadi kita temukan sudah masuk wilayah Mandalaria. Karena kami mau melakukan posko di Aparalang, akses untuk menurunkan peralatan di situ agak ribet atau agak sulit. Jadi kami mengambil sikap langsung menuju Mandalaria untuk melakukan posko. Sekitar pukul berapa itu? Jadi kami temukan pada pukul 00:10 malam. Togi sedih banget ya dengar beritanya, karena pengen swafoto, pengen punya foto bagus, sampai akhirnya celaka. Nah, ini himbauan untuk kita semua juga ya, karena memang kita seringkali pengen viral, pengen foto bagus, namun harus diperhatikan mengabaikan keselamatan. Iya. Nah, mungkin di area tersebut pun juga harus ada penjaga pantai mungkin ya. Ada penjaga pantai. Terus mungkin ada biasanya ada daerah-daerah wisata yang misalnya rawan longsor gitu, atau ombaknya terlalu besar. Biasanya Pemda setempat atau pengelolanya kasih warning tuh di situ atau kasih pengaman di situ. Karena kalau seandainya kita lihat video yang viral, memang ada seseorang mengabadikan ya, ya mungkin dia pun juga nggak bisa berenang, tapi nggak bisa karena ombaknya gede banget tadi. Ya, nah mungkin juga sekali lagi pentingnya kita bisa berenang juga, float juga, bisa nggak mengapung ya. Just in case kita nggak tahu ya, mungkin kita ke pantai atau mungkin suka surfing, ya intinya memang harus jaga keselamatan pemirsa. Ya, baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jagat maya digegerkan dengan sebuah video pesta sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam. Ya, akibatnya tempat hiburan tersebut diperiksa dan ditutup sementara. Media sosial digegerkan dengan video sebuah tempat hiburan malam yang dipenuhi pengunjung pria yang berjoget saling bermesraan. Menindaklanjuti viralnya video tersebut, Satpol PP Karawang memanggil pihak pengelola tempat hiburan malam untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak pengelola mengakui adanya pengunjung sesama jenis yang terlibat dalam insiden tersebut dan disebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Petugas juga menemukan dugaan pelanggaran perizinan terkait penjualan minuman beralkohol. Ini mereka sudah melanggar aturan. Nah, di sini udah jelas. Terus teguran 1, 2, 3 sudah dilayangkan. SOP semua sudah dilayangkan. Makanya kita berani melaksanakan penutupan sementara. Satpol PP menegaskan telah melayangkan teguran secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku dan menutup sementara tempat hiburan malam ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, warga menemukan ratusan paspor berserakan di pinggir jalan di Tangerang Selatan, Banten. Ya, diduga paspor ini dibuang oleh orang tak dikenal. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang viral di media sosial saat seorang warga menemukan ratusan paspor berserakan di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa paspor ternyata sudah dalam kondisi kadaluarsa. Diduga paspor yang berisikan data pribadi ini dibuang oleh orang tak dikenal. Kenapa saya penasaran ingin cek tentang kondisi paspor tersebut? Karena paspor setahu saya adalah dokumen penting, walaupun itu bekas, limbah, atau apapun, karena mengandung unsur data-data pribadi dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, selayaknya harusnya walaupun limbah dimusnahkan. Sementara itu, kasus penemuan paspor ini pun kini ditangani pihak imigrasi dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Ya, petugas menyita barang bukti berupa 7,8 kg hashish. Ini yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 kg yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang pengendali berinisial A yang saat ini berstatus DPO. Tersangka berangkat dari Jawa Timur menuju Riau untuk mengambil narkotika tersebut dan membawa kembali ke wilayah Madura melalui jalan darat. Pemirsa, petugas menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia di kawasan Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Mau kemana? Apa? Bundaran. Sini, Bang. Saat digeledah petugas, dalam tas ransel tersangka ditemukan 5 bungkus sabu dengan berat sekitar 5 kg. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mendapat perintah dari seseorang berinisial AR untuk membawa 5 bungkus sabu tersebut dengan upah 150 juta rupiah. Tersangka diminta berangkat ke Dumai untuk mengambil sabu dan membawanya ke Madura, Jawa Timur melalui jalur darat menggunakan bus. Di sini dalam tahun bisa dengan kawan saya. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Friska, juga Togi di studio, dan pemirsa, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awal dari kawasan JPU Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat, di mana terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kemudian untuk tol dalam kota juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang peningkatan volume kendaraan ini terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah airport
Setiatmo, kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas tol maupun ruas jalur arteri. Kita tinggalkan JP Utama Nagrek, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur, Jakarta Timur. Dan saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, antisipasi dengan aktivitas kendaraan angkutan barang, terutama truk-truk trailer. Tentunya bagi pengguna kendaraan minibus untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang, Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light, di mana untuk saat ini kendaraan yang mendominasi dari ruas tol Bekasi Barat yaitu kendaraan angkutan barang juga kendaraan minibus. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan di jalan saat Anda ingin melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Slamet Riyadi saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi ataupun sebaliknya juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga sesekali terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi rambu serta marka, kemudian juga tetap parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki pada zebra cross. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 204 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat serta 137 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintasi pada ruas jalur arteri untuk selalu berhati-hati dengan kondisi jalan berlubang maupun menjaga batas kecepatan saat berkendara untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, Togi juga Priska kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari Studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.